Bismillahirrahmanirrahim. Sunanuha, hal-hal yang disunahkan pada hari raya. 1. Takhiruha ila antar tafi'a qadra rumhin. Yang pertama, mengakhirkan pelaksanaan sholat hari raya hingga matahari setinggi tombak. Setinggi tombak bagaimana? Dalam kajian ilmu falak, setinggi tombak itu 16 menit setelah terbit. Yang kedua, fi'luha bil masjidi tasa'ah, mengerjakan sholat hari raya di masjid jika masjidnya luas. Ini kesunahan. Wa illa fi ghairihi, kalau masjidnya sempit maka boleh di tempat lainnya, boleh di lapangan, boleh di tempat terbuka. Tapi kalau di masjid Anda bisa melaksanakan yang pertama sholat tahiyatul masjid. Kalau di lapangan tidak ada tahiyatul lapangan. Yang kedua, kalau di masjid ada i'tikaf, kalau di lapangan tidak ada i'tikaf. Awas jangan disalahpahami. Nanti ada sholat tahiyatul lapangan, sholat di lapangan, sholat tahiyatul lapangan, nggak ada. Wataqiful huyyadu bi babil masjid yasma'nal khutbata. Kalau orang yang lagi haid tetap sunnah berangkat sholat id, tapi tidak melaksanakan sholat hari raya dan jangan masuk masjid. Disunahkan mendengarkan khutbah sholat hari raya. Yang ketiga, ihya'u lailatihima bil ibadah, sunnah menghidupkan malam hari raya dengan ibadah. Boleh dengan takbiran, boleh dengan tahajud, dengan witir, jangan tarawih ya, jangan tarawih. Ulama membahas paling tidaknya menghidupkan malam hari raya ini dengan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Ini paling tidaknya. Nomor 4, hal-hal yang disunahkan pada hari raya adalah al-huslu, yaitu mandi. Kapan waktunya? Wa yadkhulu min muntasofil laili, mulai dari jam 12 malam. Mulai dari jam 12 malam. Anda sebelum berangkat sholat hari raya panjenengan sunnah mandi dulu. Disunahkannya mulai dari jam 12 malam, boleh dari jam 12, jam 1, jam 2, pokoknya sebelum berangkat salat hari raya sunnah mandi terlebih dahulu. Yang kelima, at-tatayyub wa tazayyun, memakai wewangian dan berhias. Pakai baju yang paling baru, paling bagus, tidak harus baru. Barangkali ada sebagian di antara kita yang tidak bisa membeli baju baru, maka nggak harus baju yang baru. Pilih, buka lemari, pilih baju yang paling bagus, pakai wewangian ya. Adapun wanita genit, wanita yang banyak tingkah, fayukrahu lahunna hudurul aidaini, maka makruh bagi mereka menghadiri sholat hari raya di masjid maksudnya atau di lapangan. Wa sholatuhunna fi buyutihinna afdal, maka sholat mereka di rumah mereka itu lebih utama daripada sholat mereka di masjid. 6. Al-bukuru li ghairil imam, berangkat pagi-pagi kecuali imam. Ini berangkat pagi-pagi kecuali imam. Kalau di masjid Anda jenengan berangkat pagi-pagi, kemudian salat tahiyatul masjid, kemudian i'tikaf, setelah itu takbiran sampai takbiratul ihram bersama imam nanti. Jadi berangkat pagi-pagi kecuali imam. Kalau imam sunnahnya diakhirkan. Tapi ini banyak di Cirebon, Indramayu, wilayah 3 Cirebon ini, mohon maaf, kadang-kadang cuma sajadahnya doang yang duluan. Masjidnya dikapling. Masjid itu tempat wakaf, haram hukumnya dikapling. Ngapling masjid itu nggak boleh, kayak perumahan baik. Jadi kalau sholat hari raya jangan sajadahnya saja yang digelar terus uangnya balik, nggak boleh seperti itu ya. Jadi kira-kira datang pagi-pagi tadi, sholat tahiyatul masjid, i'tikaf dan takbiran, zikir. Kemudian nomor 7, al-masyu ilaiha dhahaban warruju'u bi tariqin akhar aqsar. Sunnah pada hari raya berangkat ke masjid, berangkat melaksanakan sholat hari raya, berangkat dan pulang menempuh jalan berbeda. Berangkat sama pulang jalannya beda, itu sunnah. Dengan jalan berangkat lebih jauh daripada jalan pulang. Misalkan ini masjidnya di sini ngadep ke sana, rumahnya di sini. Ya, berangkatnya muter dari belakang masjid, kemudian pulangnya lebih dekat. Jadi disunahkan berangkat dan pulang hari raya menempuh jalan yang berbeda dengan jalan pulang lebih dekat daripada jalan berangkat, atau jalan berangkat lebih jauh daripada jalan pulang. Li'anna ajra dzahabi a'zamu, karena pahalanya berangkat salat hari raya itu
besar sekali. Fayundabu tatwiluhu liyakthurul ajru bi kathratil khuta. Semakin banyak langkah yang Anda lewati, langkahkan, kaki yang Anda langkahkan, semakin banyak pahalanya. Begitu. Jadi sunnah berangkat dan pulang menempuh jalan yang berbeda dengan jalan berangkat lebih jauh daripada jalan pulang. Nomor 8, ta'jilu salati Aidin Nahri fi awali waqtiha. Sunnah menyegerakan pelaksanaan salat hari raya Idul Adha di awal waktunya. Kenapa? Likai yattasi'a waqtul udhiyati ba'da shalah, supaya waktu untuk menyembelih hewan kurban ini lebih lebih luas, lebih lama begitu. 9, ta'khiru salati Aidil Fitri ila irtifa'i syamsi qadra rumhaini. Mengakhirkan melaksanakan salat Idul Fitri, karena Idul Fitri diakhirkan ila irtifa'i syamsi sampai matahari setinggi ila irtifa'i syamsi qadra rumhaini, sampai matahari setinggi 2 tombak. 2 tombak itu kurang lebih 32 menit setelah terbit. Kalau terbitnya jam 6 kurang 10 menit ya berarti pelaksanaannya jam 6 lebih 20 gitu. Kalau terbitnya jam 6 kurang 15 menit ya berarti pelaksanaannya kira-kira jam 6 lebih 17 menit. Kenapa? Likai yattasi'a waqtu ikhrajil fitrati qabla shalah, agar waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat ini luas atau panjang begitu. Sebab waktu paling utama, ada waktu fadilah dalam mengeluarkan zakat fitrah ini adalah setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau di Indonesia kebanyakan bayar zakat fitrah pada malam harinya nggak apa-apa. Kemudian nomor 10 yang disunahkan al-fitru qabla sholati Idul Fitri, membatalkan diri atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, jadi dibatalkan dulu. Kenapa? Agar membedakan dengan hari sebelumnya. Kalau Ramadan sebelumnya kan puasa dulu. Kalau Idul Fitri disunahkan batal terlebih dahulu biar beda. Wal afdalu ayyakuna bitamarin atau bitamrin, paling utamanya dengan tamar. Apa tamar itu? Kurma. Witron dengan jumlah ganjil. Berapa ganjil tuh ya? 99, 77 atau 21 itu ganjil. Hanya ganjil. Jadi kalau sebelum Idul Fitri sunnah melakukan hal-hal yang dibatalkan dulu. Kapan mulainya? Mulai masuk waktu subuh, bukan jam 3 malam atau setengah 4 malam. Ketika masuk waktu subuh disunnahkan membatalkan dulu. Yang 11 terakhir al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa min tulu'il fajri, mulai subuh fi Idul Adha, pada hari raya Idul Adha, hatta yabruha min salatil Idi, sampai selesai salat Idul Adha, wa yanhara, dan selesai menyembelih, wa yakula min udhiyatihi, dan makan dengan hewan sembelihan tersebut. Jadi kalau Idul Adha disunahkan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari subuh terbit fajar sampai selesai pelaksanaan salat hari raya ya. Kemudian selesai penyembelihan hewan kurban, dan disunahkan makan atau membatalkan diri dengan hewan sembelihan itu. Itulah hal-hal yang disunahkan pada hari raya. Wallahu a'lam bishawab.